pertama menemui pengacara Ibu Titin. Dan waktu itu kan pertanyaan publik kan luar biasa ke saya. Kok Kang Deddy salah? Kok datangnya ke Ibu Titin? Kenapa nggak ke Vina? Padahal saya tuh punya intuisi bahwa saya harus memulai dari sini. Dan Bu Titin waktu itu kan menjadi korban bulinya luar biasa. Dan Saka Tatal itu dituduhnya luar biasa. Nah, publik itu waktu itu sangat benci ke Ibu Titin dan ke Saka Tatal. Dan Saka Tatal juga kan pertama kali dia diwawancara. Dia mengalami trauma psikologi karena hukuman, trauma psikologi karena penyiksaan. Tiba-tiba harus menghadapi euforia publik yang memberikan tuduhan luar biasa bagi dirinya. Tetapi saya itu selalu ingin bicara orang. Maka saya bicara pertama kan dengan keluarga Sudirman. Dia keluarga Sudirman keluarga sederhana, dan keluarga Sudirman sendiri yang mengatakan bahwa Sudirman memiliki keterbelakangan, gitu loh. Apakah belakangan itu disebut idiot atau bukan, itu urusan dokter, urusan penyidik, urusan medik ya, bukan urusan saya. Tetapi dari keluarga itu saya melihat menangkap kejujuran. Kejujurannya apa? Sudirman itu pada waktu peristiwa ada di rumah. Saya bilang, masa sih orang tua bohong? Tetapi saya kan orangnya udah deh gitu loh. Saya simpen dulu menjadi data yang saya sajikan. Kemudian juga saya habis itu nemuin Saka Tatal. Walaupun waktu itu Saka Tatal belum bisa bercerita secara sempurna karena ada Bu Titin yang mendampingi. Sehingga publik curiga lagi, seolah-olah Bu Titin mengarahkan Saka Tatal. Tetapi saya juga sudah punya gambaran kakaknya ada di sampingnya. Dia ada kok Pak dengan saya. Masa sih orang udah di penjara, hari ini berakrobat melakukan pembelaan diri dan pengen PK. Selanjutnya, mantan Bupati Purwakarta yang kerap disapa Kang Deddy itu juga menyambangi keluarga almarhumah Vina dan saksi kunci Aep. Dari situlah terungkap peran ayah Eki, Ibtu Rudiana, dalam menangkap para terpidana yang saat itu diduga pelaku pembunuh Vina. Cerita Linda yang kerasukan arwah Vina juga Deddy dengar, meski aneh untuk diterima nalar. Nah, setelah itu kan saya punya kesempatan bertemulah dengan, karena waktu itu bertemu keluarga Vina susah kan. Kalau saya dengar harus izin produser, harus izin manajer kan gitu loh. Tetapi saya berterima kasih lah pada Bu Putri yang memberikan ruang bagi saya untuk bertemu dengan keluarga Vina. Dan saya mulailah mendapat penjelasan awal mula, kemudian mulai cerita Vina meninggal, kemudian keluarganya curiga setelah beberapa hari bahwa motornya tidak rusak, handphonenya tidak rusak. Walaupun dalam teori kecelakaan itu tidak mesti. Dalam teori kecelakaan itu tidak mesti bahwa orang meninggal karena kecelakaan motor itu motornya rusak atau handphonenya rusak. Tidak mesti. Omongan itu kan saya tanya ke teman-teman yang ahli lalu lintas. Oh tidak mesti kan gitu loh. Oke lah, kita tidak memperdebatkan itu. Nah kemudian saya mulai mendengar bahwa dia mendengar ada Linda kesurupan. Linda ini menyatakan ini sakit, seolah-olah diperkosa gitu loh. Kemudian nama Egi kan, yang disebut Egi kan, dan 12 orang. Nah kemudian setelah itu kesurupannya direkam, kemudian menemui Parudiana menyerahkan rekaman. Setelah itu langsung lah bet ya kan, digali kuburnya. Setelah digali kuburnya, diotopsi ya kan, ada forensiknya. Kemudian langsung bertemu dengan Aep. Aep menunjukkan bahwa anak bapak ini gitu loh, dilempar, dikejar pakai motor oleh 8 orang dengan 4 orang motor. Ini ini anak-anak yang suka nongkrong di sini, dilakukan penangkapan, segala macam cerita yang kita tahu semua. Nah, saya kan dengar juga cerita Aep. Aep sudahlah dengan keyakinannya. Saya juga sedikit gimana sih ini gitu loh. Siapa sih yang bohong? Nah, kemudian saya mencoba untuk turun lagi ke lapangan, ke lokasi di mana Aep beli rokok. Saya tanyain kiosnya, ternyata kios nasi. Ya kan tutupnya jam 5 sore. Geser lagi tukang rokok sebelah mana sih? Ada tukang warung Madura. Jaraknya jauh malam hari. Pada saat itu datanglah Ferry, membantah, siap berhadapan dengan Aep, siap berdebat, tidak mungkin terjadi. Kemudian setelah Ferry saya ketemu lagi Saka Tatal.
Sakatatal, saya merekonstruksi bagaimana malam minggu Sakatatal ada di rumah. Kemudian bareng sama pamannya, dorong motor yang mogok, lewat flyover, ada polisi kumpul di situ takut. Akhirnya mereka lewat gang yang samping, yang motor yang mogoknya lewat polisi sana. Ketemulah mereka di bengkel, saya langsung sergap bengkelnya, saya tanya, menyatakan ada pada malam itu. Tadi dikatakan ada oknum, katakan oknum lah ya, dan saat ini yang sedang diperiksa, inisial R. Nah, kita serahkan saja sepenuhnya kepada polisi. Seperti yang saya bilang tadi, polisi juga tidak akan membela, pimpinan Polri juga tidak akan membela anggotanya yang benar-benar melakukan tindak pidana, yang membuat aib, mengotorin nama baik kepolisian. Pasti ditindak tegas. Nah, ya sekarang kita lihat, saya ketepatan mengikuti ya cerita ini. Sekecil apapun dulu dia rapi menyimpan, menyembunyikan kasusnya Pina ini, ada rekayasa. Ya pasti ada aja orang yang tidak suka melihat oknum tersebut. Pada saat itu memang ya semua bungkam, tutup mulut. Tapi dengan sekarang pasti ada aja yang berani membuka, katakanlah oknum ini tidak benar dalam melakukan proses penyidikan ataupun ada penekanan intervensi. Pasti ada yang menyampaikan secara tidak langsung, ya. Tapi secara tidak langsung kepada pimpinan Polri, tapi faktanya benar-benar. Nah inilah yang akan digali, dibuka tuntas. Kalau memang benar-benar yang tadi abang katakan, bahwa oknum polisi itu dalam kasus Vina ini merekayasa, ada keterlibatan dia, ya, saya berani mengatakan pasti dia akan diseret ke pengadilan. Propam itu menggali lagi dari mulai awal tahun 2016 itu, karena seperti yang saya bilang, ya, itu ada tahap-tahapannya yang dilakukan dalam proses penyidikan, dan penetapan tersangka saja tidak bisa serta-merta penyidik langsung mengatakan tersangka. Itu ada gelar perkara yang diundang itu ya dari unit-unit lain, ada dari Propam, Wasidik, ya, Proposnya, ya semua ada itu. Jadi didengar keterangan masing-masing, dilihat bukti-buktinya, kan gitu. Jadi saat ini pun kita bisa melihat semua yang terlibat, polisi ya, polisi semua yang terlibat dalam melakukan penyidikan ini dipanggil, diperiksa, ya dong. Diperiksa tanpa kecuali, baik dia sudah dipindahkan pun dia wajib diperiksa, ya, harus berjalan supaya terbongkar semua apa yang katakanlah netizen atau masyarakat ya tentang ketidakbenaran dalam kasus Vina ini, supaya benar-benar apakah memang ketidakbenaran, apakah kebenaran, gitu. Jadi saya berani mengatakan semua penyidik yang terlibat dalam penanganan kasus perkara Pina ini, ya, pasti dipanggil oleh Propam, ya, ditanyakan, dibongkar apa yang mereka lakukan. Di jenjang berikutnya gitu loh, Bang. Kalau kita nyantai aja ya. Kita nyantai aja. Iya. Emang Masih mencapai target-target yang perlu dicapai. banyak apa namanya? Tujuan masing-masing masih banyak ya. Inilah yang masih targetnya masih banyak yang belum tercapai ya. Banyak sih yang belum Iya. tercapai, cuman maksudnya ya kan pernikahan itu kan sesuatu yang serius dan gak bisa kayak harus direncanakan dengan sematang mungkin gitu. Targetnya apa ya? Apa ya targetnya nggak terlalu menargetkan. Terus itu dari awal gue sama Syifa juga emang waktu masih muda juga sih, umur berapa ya? 22 ya pertama kali ya, 21, 22, jadi belum ada gambaran ke sana. Dan
Dan tapi ya alhamdulillah ternyata hubungannya bisa bertahan lama, alhamdulillah awet-awet aja. Tapi emang tujuan ini belum sampai ke sana gitu. Emang masih belum sampai ke sana. Emang udah dijalanin aja, tapi ya ternyata udah nggak terasa udah berapa, udah 3 tahun nih. Happy ending aku adalah ketika aku udah menikah, ternyata nggak selalu kayak gitu. Happy ending orang tuh nggak selalu harus dengan menikah kok. Happy ending orang tuh beda-beda. Ada yang dikasih jodohnya, mungkin nggak dikasih jalan buat di dunia, mungkin di akhirat nanti baru dikasih jodohnya. Pernikahan itu bukan tujuan hidup. Kayak emang itu adalah penyempurnaan, tapi nggak semua orang di dunia ini dikasih jalan hidup. Nah, ada juga yang sampai dia meninggal nggak dikasih jodoh di dunia, tapi kan udah disimpan di akhirat nanti. Gitu guys. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.